Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari Rabu yang indah, kembali kita bertemu di dalam channel YouTube GKJ Sukoharjo untuk kita mendengarkan sapaan harian dari kebenaran firman Tuhan. Dan bacaan pada pagi hari ini sesuai dengan bacaan dari sinode, kita terima dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian saya bacakan. Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Satu ayat, yaitu ayat 13 saya ulangi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang saya kasihi, dalam istilah Jawa ada ungkapan sira wis bener nanging durung pener. Sira wis bener nanging durung pener. Ungkapan ini memiliki maksud bahwa di dalam kita melakukan segala sesuatu yang benar, baiklah itu juga benar, baiklah itu juga tepat sasaran. Namun kata benar ini tidak hanya sebatas tepat sasaran, tetapi jauh daripada itu. Benar yang hakiki, kebenaran yang memang betul-betul benar, dikehendaki oleh Allah. Contohnya demikian, bener tur pener. Ketika kita melakukan tindakan beramal seperti Tuhan Yesus juga mengajarkan, ketika kita aksi sosial, ketika kita memberikan sedekah, ya berikanlah itu dengan benar. Dalam artian kita tidak perlu menunjukkan siapa diri kita. Kadang ada toh yang memberikan sesuatu kepada saudara kita yang membutuhkan, namun justru dia menunjukkan kebaikannya ini dengan memfoto misalnya, dan foto itu lalu ditunjukkan kepada yang lain. Ini loh aku sudah beramal, ini loh aku sudah bersedekah. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Benar dalam hal melakukan bantuan kepada yang membutuhkan. Namun bisa menjadi tidak benar ketika yang benar itu tercemari oleh keinginan-keinginan nafsu untuk kita menyombongkan diri. Berikutnya juga yang diajarkan, ditandaskan oleh Tuhan Yesus, ketika kamu berdoa, ketika kamu berpuasa, berdoa itu kan sesuatu yang benar. Tetapi kalau itu dilakukan secara tidak tepat, dalam artian bertele-tele doanya untuk membanggakan dirinya bahwa dirinya sudah sangat rohani misalnya, atau dirinya berpuasa diperlihatkan kepada yang lain supaya dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang suci. Nah itu yang tidak benar dalam arti yang sesungguhnya. Sudah benar berdoa, berpuasa,
tetapi kemudian dicemari oleh keinginan-keinginan untuk menyombongkan diri, untuk melakukan hal supaya dirinya itu mendapatkan pangalembono, begitu kalau orang Jawa mengatakan. Tentu itu tidaklah baik. Dan sabda Tuhan pada kesempatan ini mengajak kepada kita untuk kita belajar tentang kebenaran yang hakiki, kebenaran yang akan Tuhan berikan, kebenaran yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dan Tuhan berjanji di dalam bacaan kita tadi, ayat yang ke-13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dan inilah yang kita inginkan, bahwasanya ketika kita ingin melakukan banyak hal yang benar, ya betul-betul Roh Kuduslah yang memimpin kita melakukan hal yang benar, sehingga tidak dicemari oleh keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan nafsu kita yang akan merusak kebenaran itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat-saat ini di mana pandemi Corona masih terus berjalan dan kita lebih banyak berhadapan dengan tablet, smartphone, dan komputer, baiklah kita juga bermedia sosial yang bijak. Kadang kita ingin melakukan tindakan yang benar, kita ingin membuat status yang benar, kita ingin mengingatkan saudara kita dan mengkritik untuk membangun. Itu sesuatu yang benar. Namun kadang itu tidak benar karena dirusak oleh keinginan-keinginan yang jahat yang muncul di dalam pikiran kita. Mungkin kita di dalam mengucapkan atau membuat pesan itu tidak dengan kata-kata yang santun, yang justru akan menyebabkan banyak orang yang terluka. Untuk itu mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita menjadi pengikut-pengikutnya yang betul-betul bisa melakukan tindakan yang benar dan juga mengucapkan perkataan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan kebenaran. Kebenaran yang sungguh-sungguh Engkau teladankan kepada kami. Engkau tunjukkan kepada kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, kebenaran yang kami lakukan tidak mencemarkan kemuliaan nama Tuhan dan bahkan mencemarkan diri kami sendiri yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk berkata-kata dengan bijak menurut kebenaran yang Engkau tunjukkan. Mampukan kami untuk bertindak dengan benar, tidak hanya dalam mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu yang indah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.